Kami sudah melakukan beberapa percobaan beberapa treatment selama pandemi ini, dari mulai kita melakukan podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Radar Karawang. Saya Rena. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Yuli Umayanti SPD, Kepala Sekolah di TK Kreatif Buah Hati School Islam Karawang. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita akan bertanya-tanya mengenai proses pembelajaran di TK Kreatif Buah Hati Islamic School Karawang. Nah, Ibu kira-kira sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di TK Kreatif Buah Hati Islam School Karawang? Alhamdulillah dari tahun 2017 sejak Buah Hati itu ada di Karawang ya. Iya, kebetulan memang Buah Hati pusatnya ada di Jakarta dan di Karawang ini cabangnya. Itu iya. Kita buka di cabang di Karawang tahun 2017 itu ada TK, SD, SMP dan sudah menjabat jadi kepala sekolah. Berarti sudah ada sekitar 4 tahunan ya Bu ya. Betul. Nah, apakah Ibu pernah sebelumnya mengajar juga di TK Buah Hati Kreatif Buah Hati Islamic School Karawang Ibu? Iya. Kalau di Buah Hati di TK Kreatif ini memang baru tahun 2017 saya masuk di TK Kreatif Buah Hati. Kalau sebelumnya karena saya memang asli Jakarta dan sudah mengajar dari tahun 2007 ya, itu mengajar di Jakarta sebagai guru. Iya, guru. Berarti sudah pernah mengajar juga ya Bu ya sebelumnya ya Bu. Iya. Kira-kira pengalamannya itu apa saja yang Ibu dapatkan selama ngajar di TK Kreatif Buah Hati Islamic School Karawang Bu? Pengalamannya banyak sekali. Selain dari internal juga eksternal. Khususnya kalau dari internal itu memang dari yayasan kami, Yayasan Ibnu Abbas selalu memberikan pelatihan atau diklat semacam workshop juga setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya kita diberikan upgrading untuk pimpinan, baik pimpinan maupun guru-guru gitu. Bahkan sampai ke cleaning service dan security itu semua diberikan pelatihan. Dan pastinya dari upgrading itu tujuannya untuk memperbaiki kualitas sekolah Buah Hati gitu. Dan kalau dari eksternalnya pasti banyak juga, pastinya kita akan mengenal banyak teman-teman di Karawang ya, karena saya dari luar Karawang dan mengenal budaya-budaya sekolah di Karawang yang pastinya berbeda gitu. Dan jadi pembelajaran juga gitu buat saya. Banyak juga ya Bu ya pengalamannya ya Bu. Oke. Nah, untuk penerimaan calon siswa barunya juga nih Bu, kira-kira ditentukan berapa murid ya Bu untuk penerimaan calon siswa baru di TK Kreatif Buah Hati Islamic School Karawang Bu? Kalau penerimaan siswa baru itu kita sekarang sudah ada 6 rombel ya, 6 rombel. Playgroup 1, TKA 2 dan TKB-nya ada 3 kelas. Untuk TKB kita hanya menerima semuanya ada 60 siswa, TKA 40 dan playgroup hanya 15 siswa gitu. Masing-masing di tiap kelasnya ada 2 guru gitu. Iya, karena kita pakai sistem 1:10 teh. Itu 1 guru dengan 10 siswa. Berarti berbeda-beda ya Bu ya untuk penerimaan calon siswa barunya juga ya Bu ya. Nah, saya mau bertanya nih Bu, misalnya
ada murid baru yang ingin daftar juga di TK Kreatif Buah Hati Islamic School Kerawang ini. Tapi kapasitasnya sudah terpenuhi nih Bu. Nah, apakah siswa tersebut masih bisa masuk atau tidak? Atau bisa ditampung buat dijadikan siswa baru di tahun berikutnya? Iya. Kuota kami untuk saat ini jika terpenuhi semua itu ada 115 siswa. Iya. Jadi kalau memang sudah terpenuhi 115 itu kami close gitu Teh. Kalaupun memang orang tua pernah ada di tahun kemarin memang ada orang tua yang ingin tetap memasukkan anaknya di TK Kreatif Buah Hati mau menunggu sampai tahun ajaran depan gitu. Jadi dia sudah istilahnya sudah waiting list dari 1 tahun sebelumnya gitu. Iya. Berarti ditampung dulu ya Bu Iya, ya. betul. Masih kemungkinan masih bisa ya Bu ya untuk masuk di TK Buah Hati. Oke. Nah, untuk pembelajarannya ini ya Bu ya, kira-kira usia ideal untuk anak usia dini tuh mulai proses pembelajaran tuh usia berapa ya Bu? Untuk pembelajaran anak usia dini sebetulnya dari lahir ya, dari lahir. Cuman kalau untuk sekolahnya, kalau di TK Kreatif Buah Hati kita membuka dari usia 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun bisa masuk ke kelas playgroup. Iya, tapi tentunya dengan kemauan si anak juga, gitu. Karena anak usia dini itu tidak bisa dipaksakan. Gitu. Dia mau sekolah, jika memang masih ingin belajarnya bersama orang tuanya, jangan dipaksakan untuk sekolah. Gitu. Tapi di TK Kreatif Buah Hati juga membuka kelas trial kelas gitu. Jadi bisa dikenalkan misalkan anak-anak yang memang belum tahu lingkungan sekolah gitu bisa ikut trial kelas dulu gitu. Jadi tahu apa itu sekolah, kenalan dengan gurunya, bagaimana pembelajarannya. Nah, dari situ mungkin bisa menumbuhkan minat sekolah untuk anak. Berarti kayak pengenalan buat si anak dulu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baik. Mengenai proses pembelajarannya juga nih Bu. Nah, pastinya sesudah masa pandemi ini kan pastinya berbeda ya Bu ya? Betul. Kira-kira apa sih Bu yang membedakan proses pembelajaran di saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini sih Bu? Sebelum pandemi itu kita lebih bebas, lebih bebas ya. Lebih bebas, lebih terkontrol juga ya Bu, ekspresi gitu, apa yang ingin kita ajarkan. Apalagi ini kita belajar untuk anak usia dini gitu, dimana memang kita belajar betul-betul untuk menumbuhkan karakternya mereka gitu. Beda dengan ketika masa pandemi itu kan terbatas sekali dengan misalkan dia belajar online gitu. Mereka harus punya HP atau laptop gitu. Sedangkan selama ini kita mengajarkan mereka untuk tidak terlalu bergantung dengan laptop, dengan HP gitu. Tidak tidak ketergantungan dengan HP. Kita berusaha sekali menjauhkan mereka dari HP gitu. Iya, tetapi selama pandemi ini ya mereka harus mau tidak mau belajar dengan HP gitu. Kami sudah melakukan beberapa beberapa treatment selama pandemi ini. Dari mulai kita melakukan home visit, kita datangi ke rumah-rumah mereka, lalu kita ganti lagi, kita menggunakan Google Classroom itu seperti anak SD SMP lainnya, tapi ini untuk anak TK gitu. Ternyata itu sangat tidak cocok sekali untuk mereka gitu, dan itu sangat menyulitkan orang tua. Sampai terakhir kemarin sampai saat ini juga kami lakukan kembali, kita melakukan video call lagi. Video call ke anak-anak. Tapi sebelumnya kita sudah memberikan media-media pembelajaran selama 1 pekan. 1 pekan. Iya. Jadi di hari Sabtu orang tua itu mengambil media pembelajaran sentra.
Dan itu media diberikan selama 1 pekan ke depan gitu. Ya, jadi belajarnya secara video call. Kita grouping, satu guru memegang maksimal 5 anak gitu. Berarti orang tua juga harus ikut membimbing anak-anaknya ya Bu? Iya, mau tidak mau. Dilemanya ketika orang tua itu keduanya adalah pekerja gitu ya. Keduanya pekerja, terus ada yang memang meminta tolong tetangganya yang memang sekolah di Buah Hati juga, mereka bisa gabung gitu. Jadi 1 HP dengan 2 anak gitu. Atau ada juga yang memang orang tuanya meminta tolong ke mbaknya. Jadi kita nelfonnya ke telepon mbaknya gitu. Ya ke HP orang dewasa yang ada di rumahnya gitu. Iya. Ya, mau gimana ya Bu ya selama masa pandemi ini. Betul. Kira-kira Bu ya, program yang terpenting buat diajarkan anak usia dini itu apa ya Bu ya? Program yang terpenting, yang paling penting buat diajarkan anak usia dini. Program terpenting menurut saya sih lebih kepada karakter ya. Iya, karakter anak dibandingkan dengan akademiknya mereka. Mereka tidak perlu pintar membaca, menulis atau berhitung sekalipun, tapi kalau mereka tidak bisa menghargai diri sendiri dan orang lain, mereka tidak bisa menjadi seseorang yang bermanfaat atau seorang yang baik menurut lingkungannya. Itu karakter. Nah, ini ya Bu ya, mungkin pertanyaan yang terakhir. Apa sih harapan Ibu ke depannya buat TK Kreatif Buah Hati Islamic School Karawang, Ibu? Ya, TK harapan saya pertama, orang tua betul-betul memilih sekolah yang memang sesuai dengan fitrahnya si anak itu ya. Jadi tidak semata-mata mereka memasukkan anaknya ke sekolah, mungkin mereka mengira sekolah Buah Hati ini bagus gitu. Mereka memasukkan anaknya, lalu ketika satu hal mereka tidak setuju dengan kebijakan kami, mereka menjadi parasit untuk yang lain gitu ya. Jadi selama ini memang kami melakukan komitmen kepada orang tua, dan alhamdulillah mereka bisa menjadi orang tua yang melakukan komitmennya, bertanggung jawab, dan orang tua yang memang sadar betul bahwa pendidikan itu, pembelajaran suksesnya si anak itu tidak hanya dari sekolah gitu, tetapi faktor utamanya adalah dari orang tuanya gitu. Harapannya ya pastinya kami menjadi sekolah yang baik, lebih baik lagi, kami memberikan pendidikan yang lebih baik lagi untuk anak-anak kami, dan apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat untuk anak kami, bukan hanya kepada anak kami tapi kepada orang tuanya juga. Barangkali ibunya juga mengajarkan anaknya di rumah ya Bu ya. Ibunya sudah mempunyai buah hati kah mungkin? Saya alhamdulillah sudah. Sudah Ibu. Iya, alhamdulillah. Untuk mengajarkan anak sendiri dengan anak di TK kan pasti bisa ya Bu ya. Pasti berbeda ya Bu ya. Iya, beda. Kira-kira apa sih Bu perbedaannya? Mungkin kalau di anak sendiri kan bisa lebih mengajarkannya tuh bisa lebih ada ininya sedikit gitu ya Bu ya. Ketegasannya gitu. Nah kalau di TK mungkin kan nggak enak gitu ya Bu ya untuk mengajarkan anak-anak tersebut.
Kalau anak sendiri ya lebih apa ya, itu kita bisa lebih tegas, lebih marah-marahnya juga enak gitu ya. Kalau anak orang lain kan takutnya anaknya ngadunya yang lain gitu. Kalau anak sendiri pastinya kita bisa buatkan jadwal si anak tersebut gitu. Jadi lebih kepada anak tersebut hari ini mau ngapain, jam ini mau apa itu kita buatkan sesuai kita kondisikan dengan jam sekolahnya juga gitu. Kalau mengajar anak orang lain pastinya kita terbatas oleh waktu dan tempat gitu. Kita hanya bisa ya di sekolah aja gitu. Ya selebihnya ya orang tua lah yang ikut. Iya, salahnya orang tua. Oke pemirsa, sepertinya sudah cukup sampai di sini perbincangan kita dengan Ibu Yuli Umayanti. Sekali lagi terima kasih ya Ibu ya sudah hadir di acara podcast Radar Kerawang ini. Untuk pemirsa bisa tolong subscribe channel kami hanya di Radar Kerawang. Saya Rena. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.